Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. 2 jam kemudian, Lin Xin berdiri diam di dalam ruangan. Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22 semuanya hadir. Omong-omong, mereka agak beruntung di sisi perang suci ini. Setidaknya sampai sekarang, pasukan pemburu iblis mereka tidak kehilangan salah satu anggotanya. Pasukan pemburu iblis mereka jauh lebih baik daripada Zhang Fangfang. Tentu saja, ini karena pasukan pemburu iblis mereka tidak dapat dianggap sangat kuat, jadi mereka tidak menarik banyak perhatian dari iblis. Menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit Luxi sama sekali tidak di bawah Lin Xin. Matanya juga tampak merah. Mereka telah tinggal bersama selama ini, melihat dokter menyembuhkan Li Xin. Li Xin bisa dianggap beruntung. Setidaknya, perawatan dilakukan segera, karena penyembuhan Luxi telah menembus langkah ke-6 dan alkemis hebat Lin Xin hadir. Dengan upaya gabungan dari dokter terbaik, setidaknya lengannya diperbaiki kembali. Pada saat ini, seluruh bagian tangan kiri Li Xin seluruhnya tertutup. Itu tidak akan pulih begitu cepat. Dokter, bagaimana kabarmu? Lin Xin bertanya pada wanita parubaya yang meletakkan lengan Li Xin kembali. Dokter menjawab, pemasangan kembali telah dilakukan segera, tetapi hanya saja dia kehilangan terlalu banyak darah, dan kehilangan banyak kekuatan. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Wajah Lin Xin sangat mereda. Dokter, setelah dia pulih, apakah lengan kiri itu dapat menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya? Dokter menggelengkan kepalanya dengan tenang. Saya khawatir itu tidak mungkin. Lengannya dipotong menjadi 2, dan bagian paling vital dari lengannya mengalami kerusakan parah. Mampu menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari sudah cukup bagus, mengoperasikan energi spiritual akan sangat sulit. Dan itu juga karena Anda membawa pil yang begitu bagus, kalau tidak saya tidak yakin bahwa saya akan dapat memperbaiki kembali lengan ini. Jaga dia dengan baik. Setelah mengatakan itu, dokter buru-buru pergi. Para prajurit yang menunggu penyelamatannya terlalu banyak. Setelah dokter pergi, suasana di ruangan itu langsung menjadi menindas. Tidak ada yang bisa dikatakan, karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Li Xin menderita cedera serius, dan ini bukan hanya pukulan kuat bagi Lin Xin saja. Setelah kehilangan kemampuan dari salah satu lengannya, Li Xin pasti akan memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah jika dia kembali bertarung dengan pasukan pemburu iblisnya. Dengan karakter kuat Li Xin, pukulan ini sangat berat baginya. Duduk di depan ranjang rumah sakit, Lin Xin menyatakan dengan suara lembut, "Li Xin, tenanglah. Tidak peduli apa, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lenganmu. Apa yang tidak bisa dilakukan dokter, saya akan mencapainya." Luxi tiba-tiba berkomentar, "Kalau tidak, bagaimana kalau kita mengirimnya ke benteng selatan? Jika seorang suci menggunakan tekniknya yang paling kuat untuk menyembuhkannya, itu mungkin akan memulihkan kemampuan lengannya." Lin Xin menggelengkan kepalanya dengan tenang, penyembuh memang memiliki kemampuan yang kuat, tetapi mereka paling banyak dapat merangsang tubuh, dengan tujuan merawat seseorang. Jika metode semacam itu dipaksakan pada Li Xin, aku khawatir itu akan mempengaruhi vitalitasnya yang sudah mengalami pukulan besar kali ini. Luxi memaksakan senyum pahit, ini salahku karena tidak melindungi Li Xin dengan baik. Ini tidak terkait dengan komentar Anda. Saya berharap saya bisa membiarkan diri saya dipukuli secara paksa untuk itu. Lin Xin menghela nafas, itu tidak bisa disalahkan padamu. Ini semua salah para itu, iblis. Mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Pergilah istirahat guys. Memilikiku untuk menjaga Li Xin sudah cukup. Luxi memotongnya, Lin Xin, kamu terlalu lelah. Perhatikan tubuhmu sendiri. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Lin Xin. Pada saat ini, kata-kata tidak banyak berguna. Pergi bersama rekan-rekannya, dia meninggalkan tempat ini ke Lin Xin dan Li Xin. Dengan ringan membelai wajah pucat Li Xin, perubahan mulai muncul di mata Lin Xin. "Li Xin, semuanya salahku, karena aku tidak bisa melindungimu. Jika saat itu aku berada di sisimu, bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkan musuh menyakitimu. Itu semua karena aku terlalu lemah,
sebagai penyihir yang tidak bisa melangkah di medan perang untuk melindungi orang yang dicintainya. Li Xin, saya telah membuat tekad saya. Untukmu, aku rela meninggalkan sumpahku. Aku akan mempelajari sihir serangan. Setelah kata-kata terakhir ini, Lin Xin terisak sekali lagi. Wataknya agak lemah. Setelah kehilangan orang tuanya lebih awal, kabut yang menyakitkan terkubur jauh di dalam hatinya. Tetapi melihat gadis kesayangannya terbaring, terluka parah, dia merasa seperti menjadi gila karena keadaannya yang tidak berdaya. Dia berpikir, jika saya mendapatkan kekuatan besar, kekuatan serangan memungkinkan saya untuk bertarung bersamanya di medan perang, bahkan jika akhir-akhir tidak dapat diubah, setidaknya saya akan mati bersama dengan kekasih saya. Mungkin ini adalah pikiran yang memenuhi ayah pada saat dia meninggal karena mantra itu, dan ibu mungkin tidak pernah menyesal. Setidaknya mereka mati bersama. Li Xin, saya tidak akan tetap lemah lebih lama lagi. Saya akan menyerang tanpa ragu, dan tidak takut sihir serangan lagi. Saya akan mempelajari serangan yang paling kuat dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh, untuk melindungimu, orang yang paling saya cintai. Langit tertutup rapat oleh awan gelap. Bau darah yang pekat tertinggal di udara. Iblis sebelumnya melancarkan beberapa serangan mendadak ayunan penuh terhadap penyembuh. Meskipun operasi ini tidak diragukan lagi akan membuat iblis berakhir dalam keadaan menyesal dari kerusakan yang diderita oleh kuil penyembuh hanya akan lebih tinggi. Seberapa sulitkah membina seorang penyembuh berpangkat tinggi? Namun di medan perang, penyembuh berpangkat lebih tinggi lemah, dan metode yang mereka miliki untuk bertahan hidup sangat terbatas, kemampuan serangan mereka bahkan lebih terbatas. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar biaya yang dibayarkan iblis setiap saat, benteng pegunungan selatan selalu mengalami kemunduran yang serius. Ada penurunan jumlah orang yang terus-menerus. Pada akhirnya, benteng pegunungan selatan tidak punya pilihan selain memutuskan untuk memanggil kembali semua penyembuh di bawah langkah ketujuh di dalam kota, membiarkan mereka bertanggung jawab untuk menyembuhkan yang terluka. Hanya para penyembuh dari langkah ketujuh atau lebih tinggi, dengan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, yang akan mendukung dari aliansi dalam pertempuran di tembok kota. Tapi ada pengecualian untuk apapun. Misalnya, saat ini di dinding benteng pegunungan selatan, berdiri seorang penyembuh yang bahkan lebih kuat dari pejuang dan bahkan lebih pemberani daripada ksatria. Tubuhnya melebihi 2 meter, dan sosoknya bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari para pejuang, dan kepala botaknya yang besar dan mengerikan terasa seperti senjata yang menakutkan bagi iblis. Penyembuh dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, Sima Xian. Sudah lama Sima Xian kembali di benteng pegunungan selatan. Namun, dia tidak segera bergabung dalam pertempuran tidak seperti Wang Yuan. Untuk waktu yang singkat, dia disembunyikan di kuil penyembuh. Gurunya, kepala pembantu kuil saat ini, menahannya di sebuah ruangan pribadi di dalam kuil, di mana dia diberikan sejumlah besar kemampuan eksklusif. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, apakah dia akhirnya menginjak medan perang benteng pegunungan selatan? Menyebutkannya, tembakan besar kuil penyembuh memberikan cukup banyak pemikiran karena kekuatannya terus meningkat terus-menerus. Sima Xian mulai menonjol di aliansi kuil. Meskipun metode bertarungnya dapat menyebabkan kuil penyembuh memerah, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa Sima Xian kuat di antara para penyembuh. Perang suci ini menyebabkan para penyembuh menyadari kurangnya kemampuan mereka dalam mempertahankan diri. Dan spesialisasi, yang awalnya digolongkan sebagai yang sangat tidak biasa dalam sejarah akhirnya disebutkan dalam pertemuan antara kuil penyembuh. Akhirnya, kuil penyembuh sampai pada keputusan untuk melihat pencapaian Sima Xian sebagai cobaan. Dengan membinanya dengan segalanya, mereka akan melihat kekuatan terakhir apa yang bisa dihasilkan oleh para penyembuh jika mereka berspesialisasi dalam pertempuran. Namun faktanya, kekuatan seorang penyembuh disiplin bahkan melampaui harapan para petinggi dari kuil penyembuh. Pertama kali Sima Xian menginjak medan perang, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika kekuatan mengerikan dari senjata bola cahaya raksasa dan kekuatan luar biasa Sima Xian ditampilkan untuk pertama kalinya, itu mengejutkan mereka untuk melihat bahwa para penyembuh bisa begitu kuat. Bahkan di antara pejuang dengan peringkat yang sama, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sima Xian.
Di tangan Sima Xian, senjata bola cahaya energi diperoleh dalam pola serangan. Ini terutama terjadi setelah dia meminum pil pelatihan Anaconda, membuat energi spiritual eksternal Sima Xian meningkat pesat. Saat ini, kultivasinya dengan berani menerobos langkah ketujuh, dan siapa yang tahu berapa banyak iblis berperingkat lebih rendah yang mati di tangannya. Dan lebih jauh lagi, Sima Xian tidak sembrono seperti penampilannya. Jika musuh ternyata sulit ditangani, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran. Benteng pegunungan selatan bagaimanapun juga berada di wilayah manusia, sehingga dijaga oleh banyak orang. Beginilah kekuatan bertarungnya berkembang, sampai-sampai orang itu sendiri kehilangan hitungan iblis yang mati di tangannya. Sima, serangan iblis akan datang. Seorang penyihir wanita mungil berteriak keras di depan Sima Xian. Kepanduannya melalui mata elang melihat gerakan dari pasukan iblis yang jauh. Sima Xian berbalik, menunjukkan seringai kepada penyihir wanita ini, diikuti dengan acungan jempol, menunjukkan pemahamannya tentang situasinya. Mengangkat bola cahaya energi spiritual yang sangat tirani dari atribut cahaya meledak darinya. Penyihir wanita itu adalah penyihir api. Di masa lalu, dia selalu percaya kekuatan serangan sebagai penyihir api menjadi yang terkuat dibandingkan dengan semua panggilan di peringkat yang sama. Tetapi sejak dia mengenal Sima Xian, dia mulai mengerti bahwa dia salah. Penyihir api ini hanya pada langkah kelima kultivasi, dan dengan demikian ditugaskan untuk mendukung sisi medan perang ini dalam daya tembak. Ketika dia datang ke sini lebih dulu, melihat bahwa yang berdiri di sana adalah seorang penyembuh, dia tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut penyihir yang mendukung penyembuh. Apakah ada kesalahan? Tapi setelah iblis datang menyerang, dia menyadari betapa berlebihan kesalahannya. Ledakan mengerikan itu, dan semburan tirani energi spiritual unsur cahaya membuatnya secara pribadi menyaksikan kehadiran penghancur iblis. Ketika beberapa lusin iblis berbilah ganda memanjat dinding di sisi Sima Xian, dia mendengus, bahkan tidak melempar bola cahaya energi, tetapi menyerang mereka dengan semacam postur kasar dan tidak masuk akal. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, hanya kekuatan fisik. Sima Xian bahkan meninggalkan pertahanan sepenuhnya, membiarkan serangan iblis berbilah ganda mendarat di bagian atas tubuhnya. Energi spiritual eksternal tiraninya menjadi jenis pertahanan terbesar. Sima Xian bahkan tidak mengenakan baju besi, dan hanya bergantung pada tubuh fisiknya untuk memblokir serangan iblis berbilah ganda. Di kulitnya, yang tersisa hanyalah jejak yang tak terlihat. Memilih untuk tidak mengenakan baju besi adalah kebiasaan yang diambil Sima Xian setelah berpartisipasi dalam perang suci ini. Dia memutuskan jalan yang dia pilih untuk diambil, dan itu adalah menggunakan energi spiritual eksternalnya. Dilatih hingga batasnya, energi spiritual eksternalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Sekarang energi spiritual internal Sima Xian mencapai 10.000 unit, tetapi dengan bakat khususnya, energi spiritual eksternalnya sudah melampaui 15.000 unit, cukup untuk dibandingkan dengan Long Hao Shen meskipun dia adalah pilihan dewa. Di antara iblis, bahkan berperingkat lebih rendah dari langkah ke-8 akan sulit untuk ditangani. Setelah bertemu Sima Xian, iblis bilah ganda dihancurkan satu demi satu, seperti pasir di bawah kaki. Ketika Sima Xian berdiri, tubuhnya tampak seperti benteng yang tak tertembus, tidak membiarkan iblis berbilah ganda mengambil langkah sedikit pun. Bala bantuan iblis yang lebih kuat keluar dengan tergesa-gesa, menyatu dengan iblis berbilah ganda, iblis bengis, elang iblis, beruang iblis, singa iblis, dan bahkan iblis besar dari klan iblis mulai bergabung dalam pertempuran. Seorang komandan iblis dari langkah ke-6 melompat di atas tembok kota, mengambil pedangnya yang berat untuk bertemu Sima Xian. Kekuatan bola cahaya energi yang tak tertandingi datang untuk membombardirnya, melakukan sentuhan langsung yang sangat intim di wajahnya. Itu adalah komandan iblis dari langkah ke-6. Di depan bola cahaya energi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan suara ledakan yang keras, bola cahaya energi mengeluarkan kilauan cahaya keemasan, dan pedang berat di tangan komandan iblis benar-benar patah berkeping-keping bersama dengan tulang dadanya. Melalui penggunaan dan pelatihan yang tak henti-hentinya, keterampilan yang dapat digunakan dengan bola cahaya energi sudah tidak sama dengan yang asli. Sima Xian menyebutnya senjata yang paling berharga, dan menciptakan serangkaian teknik yang kuat untuk menggunakannya.
Namun, setiap kali dia mengarahkan pandangannya pada kehebatan ledakan mantra sihir, itu tanpa sadar membuatnya berpikir tentang saudara pembuat narkoba. Meskipun Lin Xin tidak mampu menggunakan sihir serangan, memikirkan saat-saat itu, Sima Xian hanya memiliki senyum yang terpampang di wajahnya tanpa sadar. Oh saudara, saya tidak bisa tidak memikirkan sedikit tentang Anda. Saya tidak tahu kapan kita akan berdiri di medan perang bersama lagi. Akan sangat baik jika kamu berdiri di belakangku sekarang. Duduk di atas mayat iblis, Sima Xian tersentak mencari udara dalam jumlah besar. Aroma berdarah masih ada, dan dia hanya menggali kristal ajaib dari iblis tanpa syarat, mengumpulkannya di perangkat penyimpanannya. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lin Xin, tetapi Sima Xian menikmati dan tidak pernah bosan mengumpulkan kristal ajaib peringkat tinggi di medan perang. Musuh terlalu banyak, jadi mereka jelas tidak diberi cukup waktu untuk mengumpulkan mayat, tetapi mengumpulkan kristal ajaib bukanlah masalah. Dan dia sudah kehilangan hitungan kristal ajaib peringkat tinggi yang dia kumpulkan. Perang suci menimbulkan kerusakan parah pada manusia, tetapi dengan cara yang sama, peluang yang datang bersama dengan bahaya berlipat ganda. Penyihir wanita melihat ekspresi lelah Sima Xian, menunjukkan tatapan menyala-nyala, mengambil langkah cepat di depannya dan memberinya sebotol pil. Sima Xian mengambil sebotol pil ini, mengeluarkan beberapa di antaranya untuk menelannya sekaligus. Dengan sedih, dia mengeluh, musuh itu sangat kuat. Hanya sedikit lagi dan aku tidak akan mengalahkannya. Penyihir wanita itu memiliki ekspresi malu di wajahnya, maaf aku tidak bisa membantumu sama sekali. Sima Xian mengangkat kepalanya, menunjukkan seringai kepada penyihir wanita cantik itu, jangan khawatir, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Penyihir wanita itu memukuli dadanya yang berkembang dengan baik, menyatakan, kamu baru saja membuatku ketakutan. Tepat sebelum kamu mendorong serangannya, aku benar-benar berpikir kamu akan meninggalkanku. Sima Xian tertawa nakal, jadi kamu hanya mempercayai kakakmu sebanyak ini. Selama pria ini masih hidup, tidak ada yang akan bergerak padamu. Penyihir wanita merasakan dadanya memerah, dengan tenang mengangguk padanya. Kemudian Sima Xian berbalik ke samping. Melompat turun dari belakang iblis, dia menendang ke samping. Ini adalah mayat iblis dari langkah ke-8, yang akan mengambil harga yang sangat tinggi. Sima Xian tidak mencoba untuk berani, dan dengan cepat mundur ke belakang, menemukan sudut untuk duduk, di mana dia bernapas dengan tak terpuaskan. Meskipun pertempuran sebelumnya mendebarkan, dan ternyata sangat menyenangkan di matanya. Mengalahkan beruang iblis dengan level seperti itu memberinya harta karun besar yang tidak diragukan lagi akan memungkinkan untuk meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Penyihir wanita itu duduk di sampingnya, memberinya air. Sima Xian tidak sopan, dan menghabiskan sepenuhnya. Betapa memuaskannya, tapi bagaimana air ini mengandung aroma yang begitu manis. Hampir membuatku bersin. Penyihir wanita dengan sedih memelototinya. Air ini secara pribadi digunakan oleh wanita ini. Ada apa dengan bauku yang manis? Apa menurutmu aku orang barbar sepertimu? Sima Xian tertawa sebagai tanggapan, menggaruk kepalanya, itu tidak akan berhasil. Lagi pula kau perempuan, jangan berbagi minumanmu sendiri seperti itu lagi lain kali. Penyihir wanita mendengus padanya, ada apa denganku menjadi seorang gadis? Dalam situasi saat ini, tidak ada yang mengatakan apakah kita bisa tetap hidup besok. Setiap hari dipenuhi dengan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kamu melihat betapa lemahnya hidup kita? Apakah kamu berani menerima jika gadis ini berani tidur denganmu di sini? Apakah kamu berani? Sima Xian benar-benar tidak menyangka dia begitu pemberani. Penyembuh disiplin yang sebelumnya panik dan tak terbendung jelas menjadi agak malu. Apakah kamu demam? Sima Xian bertanya dengan hati-hati. Penyihir wanita itu menggigit bibir merahnya sebagai reaksi, siapa yang mengalami demam? Sima Xian memaksakan senyum, jangan seperti itu. Saya merasa agak sulit untuk menerimanya. Penyihir wanita itu mendengus dingin, biarlah begitu. Setelah mengatakan ini, dia duduk di sisi lain. Sebenarnya, hanya dia yang tahu ini, tetapi jantungnya benar-benar berdetak kencang. Benar. Dalam perang suci ini, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka bisa tetap hidup? Mungkin mereka akan mati pada saat berikutnya.
Penyihir wanita ini tahu dengan jelas berapa kali Sima Xian menyelamatkan hidupnya. Setiap kali, sosoknya yang tinggi berdiri di depannya, melindunginya dan menghentikan serangan panik musuh. Pada saat dia menyingkirkan beruang iblis itu, penyihir wanita itu merasakan pertahanan terakhirnya diatasi. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan untuknya adalah cinta, tetapi pikirannya terhadapnya panik, bahkan bersedia memberikan hal yang paling berharga kepadanya. Setidaknya dengan cara ini bahkan jika dia meninggal di celah gunung selatan ini, hidupnya tidak akan dijalani dengan. Maaf gadis, aku sudah punya pacar. Sima Xian mencoba menjelaskan. Dia tahu bahwa gadis ini jelas jauh dari gangguan dalam situasi ini. Saya tahu itu. Bukankah itu tentang bunga putih kecil itu? Kamu melihat beberapa kali setiap hari pada surat-surat yang dia tulis kepada Anda. Siapa di antara orang-orang yang mengetahui Anda tidak tahu? Meski begitu, gadis ini tidak keberatan. Penyihir wanita itu tiba-tiba menoleh, menatap dengan tatapan yang sangat tajam pada Sima Xian. Sima Xian menggelengkan kepalanya, tidak akan berhasil. Saya pria yang setia. Penyihir wanita menggigit bibirnya saat dia melihat pria botak ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraih leher Sima Xian, menciumnya dengan keras. Tindakan ini benar-benar terlalu mendadak, ditambah dengan kondisi tubuh Sima Xian yang lemah, tidak ada cara untuk menghindari ciuman seperti itu. Pada saat ini, pikiran Sima Xian berpikir, bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan bunga putih kecil saya? Ciuman ini datang dengan cepat dan juga berakhir dengan cepat. Penyihir wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, penuh agresivitas, aku tidak peduli dengan bunga putih kecil apapun. Saya siap pada Anda, dan tidak akan menerima penolakan apapun. Tapi hatiku sudah diambil. Sima Xian mengungkapkan isi hatinya. Wanita itu mendengus jijik, yang kuinginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak menuntut hatimu. Sima Xian hanya tutup mulut, karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Nyali gadis ini sedemikian rupa sehingga bahkan pria pun tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Pada kenyataannya, penampilan luarnya lugas, tetapi sangat lembut di dalam. Dia bisa merasakan beberapa pemikiran di hati penyihir wanita ini. Di balik penampilannya yang pemberani sebenarnya menyembunyikan getaran besar dan ketakutan akan perang. Melihat ekspresi Sima Xian, penyihir wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang, bersandar padanya, dan menggumamkan kata-kata, maafkan aku. Sima Xian mengangkat tangannya, memeluk bahunya, bukan apa-apa. Andalah yang memperburuknya. Masa lalu adalah masa lalu. Menyadari bahwa matanya agak lembab, dia tiba-tiba menoleh, dan menatapnya, jika bunga putih kecilmu tidak menginginkanmu, bagaimana kalau membiarkan aku menikahimu? Saya serius. Setidaknya kamu adalah pria yang kuat. Sima Xian berkata, aku tidak bisa menikahimu karena aku sudah mempunyai seseorang yang sangat aku cintai dan menungguku untuk menikahinya, maaf. Dan menungguku untuk menikahinya, maaf.